Media pembelajaran yang tepat. Memang seperti apa tuh media pembelajaran yang tepat? Silakan googling. Media pembelajaran untuk anak autis. Pasti di Google sudah banyak, ya. Atau misalnya Anda ingin observasi langsung, jadikan itu sebagai bahan skripsi Anda. Besok agar Anda bisa berkunjung ke SLB, di situ Anda bisa melihat bagaimana media-media pembelajaran untuk anak autis atau ADHD. Gitu ya. Oke. Nah, ada yang bertanya tentang bipolar ya. Saya lupa pertanyaan spesifiknya gimana ya, karena ini terkait kelainan pembelajaran. Oh, kecerdasan emosi ya. Jadi bipolar dan masih ingat siapa yang bertanya bipolar? Ayo, siapa? Gak apa-apa, kenalin. Siapa? Saya Jenengan, iya Mbak. Siapa yang bertanya? Oh, jenengan, iya Mbak. Masih ingat ya? Lupa. Oh, lupa. Mbak Rizka ingat ya? Iya, pertanyaan saya bola. apakah bipolar juga merupakan gangguan kecerdasan emosional dan bagaimana tanggapan dan cara untuk menghadapi siswa yang memiliki bipolar? Oke, good. Jadi, apakah bipolar merupakan kelainan kecerdasan emosi ya? Bipolar itu ledakan emosi yang meledak-ledak lah gitu ya. Kalau dianalogkan, dia seperti punya dua muka orang bipolar itu. Jadi kalau sedang bahagia banget, seolah-olah dia tidak ingat bahwa dia itu pernah sedih juga gitu loh. Jadi emosinya itu meledak-ledak, ada bahagia yang luar biasa, yang kemudian sedih juga luar biasa. Nah, mood gitu ya. Loh, Bu, kalau begitu normal, ini ada normal. Dan kalau orang normal, misalnya di perempuan, maaf ya, misalnya bagi para perempuan dalam setiap tahun ada yang namanya siklus menstruasi. Ya, ketika mau menstruasi, para perempuan pasti ada perubahan hormonal yang membuat para perempuan sedih, gak nyaman, ya Mbak. Misalnya atau ya sedih mendadak gitu loh. Nah, kalau itu normal gitu loh, itu normal karena faktor hormonal. Sehingga bisa diprediksi misalnya ini akan dialami oleh para perempuan yang akan datang menstruasi misalnya sekitar 3 hari gitu ya. Nah, kalau yang bipolar ini apa ya? Bahagianya bisa merentang meledak-ledak dan dia tidak ingat bahwa dia pernah sedih yang meledak-ledak juga. Jadi seolah-olah tidak sadar. Ya, nah mengapa demikian ya Mbak? Ya kalau ini sih bukan kalau yang sedihnya perempuan jelas ya pemicunya karena mau datang menstruasi, ya artinya pemicunya ada perubahan hormonal mau datang menstruasi. Nah kalau ini para ahli mengatakan cenderung turunan ada gen, ya iya prinsipnya Mas Mbak kalau yang namanya gen. Yang namanya gen itu, maka peluang untuk sembuhnya itu ya hampir bisa dikatakan hampir tidak bisa disembuhkan. Sama seperti ini ADHD autis. Jadi pada prinsipnya penyebabnya adalah meskipun para ahli mengatakan ada yang mengatakan karena faktor makanan, pensil gitu ya. Kasihan ya si pensil selalu menjadi kambing hitam ya. Kalau logika saya tidak ada sih, kalau iya itu satu-satunya penyebab kenapa masih berjualan pensil sampai sekarang, ya kan? Nah, intinya kan tetap tidak ada yang melarang gitu ya, sama seperti halnya rokok gitu ya. Nah, ini adik-adik semua kelainan mental dikatakan para ahli itu penyebabnya adalah turunan. Ya, ketika penyebabnya adalah turunan, maka peluang untuk disembuhkannya sebetulnya tidak bisa disembuhkan. Ya, tetapi yang bisa dilakukan adalah meminimalisir gejalanya sehingga tidak mengganggu untuk memaksimalkan potensi. Seperti anak autis, ya kan? Kalau memang anak autis tidak bisa disembuhkan, lalu peran psikolog apa? Ya, psikolog di sini perannya adalah untuk meminimalisir gejala autisnya sehingga
si anak tetap bisa mengembangkan potensinya secara maksimal. Begitu ya. Nah, jadi semakin bagaimana meminimalisir gejala-gejalanya, yaitu tadi itu wilayahnya para psikolog akan bisa menggunakan pendekatan sekedar treatment gitu ya. Artinya treatment itu treatment yang sifatnya eksternal ya, atau bisa juga kalau misalnya dalam kasus bipolar memang sudah over, tidak bisa sampai mengganggu orang lain atau mengganggu dirinya sendiri, ya bisa diberi menggunakan ya treatmentnya itu apa sih istilahnya, perpaduan ilmu medis dan psikologi ya, disuntik ya, tidak meledak-ledak sedihnya atau bahagianya gitu ya. Jadi sekali lagi bipolar itu merupakan kelainan kepribadian yang sifatnya memang genetik. Kalau sudah genetik ya tidak bisa disembuhkan, yang ada bisa diminimalisir. Bagaimana meminimalisirnya? Ya bisa dengan cara kalau dalam taraf tertentu diberikan obat, jadi suntik gitu ya. Tapi kalau misalnya masih bisa dihandle, bisa dilakukan dengan memberikan treatment seperti konseling gitu ya. Jadi berbagai treatment bisa ditempuh tergantung kadarnya ya. Jadi udahlah genetik lah intinya gitu ya, berbeda. Tapi ada yang misalnya, Bu, saya juga sering tiba-tiba sedih, tiba-tiba bahagia ya, ini ada siklusnya dan di bipolar itu sudah ada rumusnya, sudah ada formulanya. Kalau ingin belajar lebih lanjut bagaimana menangani bipolar, ya googling saja ya, googling, dan mungkin akan lebih efektif lagi bila Anda membaca referensi yang khusus psikologi bagaimana tentang bipolar gitu ya. Intinya siklusnya itu sudah jelas kalau bipolar, sehingga kita bisa mengklaim itu sebagai sebuah kelainan. Siapa yang bisa menentukan seseorang itu bipolar atau tidak? Tentu saja psikolog ya. Jadi stepnya begini, kalau Anda menemukan orang menurut Anda itu mengalami gangguan mental, langkah pertama biasa seperti penyakit lainnya, datang ke medis, ke dokter. Nanti oleh dokter akan diperiksa organ-organ tubuhnya. Misalnya organ tubuh itu tergantung penyakitnya ya. Kalau misalnya terkait dengan saraf otak, bisa jadi oleh seorang dokter dia akan dicek bagaimana di scan gitu ya, dan seterusnya. Kalau misalnya hasil diagnosa medis itu normal, ya sudah, nanti paling diberi obat dari dokter. Tapi kalau misalnya ada kelainan, maka si dokter akan rekomendasi kepada psikolog dan seterusnya. Jadi step awal tetap ke dokter dulu, baru ke psikolog gitu ya. Nah, jadi nanti psikolognya yang bisa menentukan apakah seseorang mengalami kelainan mental atau tidak, bukan dokter, karena itu bukan wilayahnya ya. Oke, sampai sini ada yang sama. IQ juga dalam sebuah buku yang saya baca, judulnya itu bukunya sangat lawas, Debat of Intelligence ya. Nah, dalam hasil konferensi tentang kecerdasan tentang IQ tersebut, para psikolog menyimpulkan bahwa yang namanya IQ itu sifatnya 80% IQ 80% ditentukan oleh faktor genetik, yang 20% oleh faktor lingkungan. Ya, ingat, jadi baik faktor genetik maupun lingkungan sama-sama mempengaruhi, hanya saja beda porsi. Ya, kalau genetik memberikan peranan 80%, lingkungan 20%. Itu artinya apa? Artinya mereka yang punya IQ tinggi itu, yang IQ tinggi ya dilihat saja dia dari bisa dirunut orang tuanya bagaimana gitu ya, atau bisa juga peran lingkungan ya, seperti kita tahu Anda boleh baca bagaimana negara-negara Israel dicap sebagai negara-negara masyarakatnya yang cerdas ya. Di sana sudah pemerintahannya sudah memiliki sistem yang bagus bagaimana agar warganya cerdas-cerdas. Misalnya saya membaca beberapa artikel di Israel sana ya,
bila ada perempuan yang hamil, maka negara akan mensupportnya dengan cara memberikan pelatihan kepada ibu hamil itu untuk mengerjakan soal-soal matematika. Nah ya, pengalaman saya kalau hamil, boro-boro mikir matematika, mau makan aja susah. Karena ya individual. Kebetulan saya setiap hamil itu kondisinya tidak baik. Ada orang Jawa yang istilah Jawa dableng, kan itu bagus kalau dableng, kebo ya. Tapi kalau saya kalau hamil pasti kondisinya tidak baik, harus viral-viri rumah sakit di otak. Karena saya betul-betul drop kalau hamil itu. Jadi boro-boro mikir matematika, boro-boro mikir yang enak, asal bisa makan nasi saja itu bagi saya bahagia banget. Ya, ini kalau di Israel sana, dalam sebuah artikel disebutkan para perempuan hamil itu diberi treatment dengan memberikan soal-soal matematika. Keren ya, luar biasa. Jadi itu melatih para ibu hamil agar terbawa terkondisikan kepada janin, gitu ya. Kemudian ada lagi treatment lainnya, para ibu hamil itu mengkonsumsi ikan-ikan yang jenis ikannya itu berasal dari lautan paling dasar, hidupnya di lautan dasar. Kita tahu ya, semakin dalam kehidupan sebuah ikan semakin tinggi kadar apanya? Proteinnya ya. Jadi dan memakannya juga, nah ikan yang dimakan itu bagian kepalanya dibuang. Berbeda dengan kita ya, justru kepalanya itu yang dihabiskan ya. Nah dalam di budaya sana kalau makan ikan kepalanya dibuang, yang dibuang itu beda dagingnya. Gitu ya, itu treatment yang lainnya. Kemudian treatment yang yang lainnya lagi adalah ada treatment bila yang itu adalah anak laki-laki, maka melakukan hitam sedini mungkin ya, karena disinyalir dengan hitam sedini mungkin itu bisa meningkatkan poin IQ beberapa poin gitu ya. Nah itulah saya tidak tahu, mungkin ini salah satu rahasia Nabi Muhammad ya, Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam ketika lahir sudah dalam keadaan terhitam kan. Nah mungkin itu salah satu rahasianya sehingga ditiru oleh negara Israel. Ya, saya tidak tahu lagi treatment apa lagi yang dilakukan negara Israel untuk mencetak generasi-generasi cerdasnya. Mungkin sudah banyak lagi tulisan yang lebih advance. Semoga Anda bisa banyak membaca ya, googling. Nanti kita bisa saling sharing, gitu ya. Nah, kalau berbeda dengan IQ, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual itu bisa dilatih. Jadi don't worry bagi Anda yang yang memiliki kecerdasan emosi yang rendah. Kecerdasan emosi itu jadi indikasi yang paling jelasnya adalah bisa menahan diri, bisa mengendalikan emosi. Itu sangat bisa dilatih. Ya, meskipun faktor genetik juga efek ya, ada pengaruhnya. Misalnya anaknya gitu ya, itu efek juga. Tetapi secara umum kecerdasan emosi, spiritual sangat bisa dilatih. Berbeda dengan IQ. Kalau bahasa gimana Bu? Nah, faktor bahasa dengan berbeda dengan IQ. Faktor bahasa sangat bisa dilatih juga. Jadi kalau Anda punya kemampuan bahasa yang kurang bagus, don't worry, Anda bisa melatih diri dengan semaksimal mungkin, karena itu faktor lingkungannya lebih besar daripada faktor genetiknya. Ya, jadi siapkan untuk Anda besok harus 500 lah PAI ya. Minimal berapa Mbak? 400. Siap, kalau bisa di 500 lah, lebih keren lagi lulusan PAI ya. Oke, sampai sini ada yang disampaikan, silakan. Ada nggak? Ada yang merasa belum terjawab pertanyaannya? Saya merasa sudah semua. Ada nggak Bariska? Di Bariska Intel kita nih yang memantau. Sudah terjawab semua ya? Oke, tidak ada pertanyaan? Ya, silakan. Saya mengenai juga. Jadi tadi itu menambahkan bahwa kecerdasan kognitif manifestasi dari IQ dan prestasi belajar dari seperti itu. Kognitif merupakan manifestasi, direpresentasikan dalam skor IQ, oke? Dan prestasi belajar. Kalau prestasi belajar itu salah satunya ditentukan oleh IQ, iya itu. Ini IQ dan prestasi.
ada korelasi positif yang sangat signifikan antara IQ dan prestasi, ya.